Susno 2J kepada polisi soal kasus Vina Cirebon. Ngapain aja tak sanggup tangkap DPO kelas teri? Ini kan hanya anak-anak geng motor, apa susahnya nyarinya kan? Namanya jelas, nama orang tuanya jelas, alamatnya jelas, serba jelas gitu. Jadi nggak ada kesulitan gitu. Nah, buktinya setelah diviralkan kan dalam hitungan hari kan ketangkap. Mudah-mudahan orangnya benar ya, ketangkap. Loh kok 8 tahun nggak ketangkap? Saya katakan kasus ini sebenarnya untuk memburu tersangka tidak terlalu sulit. Ini termasuk gampang, nggak perlu level Polda ya. Level Polres saja bisa mengungkap dan menangkap kasus dan mencari DPO itu. Karena untuk level Polda, level Mabes Polri itu dia udah urusan kejahatan internasional, teroris, kemudian segala macam kejahatan-kejahatan yang berskala besar gitu. Jadi dari 8 terpidana karena memang sudah dihukum ya, ini tentu kita melihat prosedur mereka menjadi tersangka, lalu terdakwa dan terpidana itu sudah melalui prosedur yang benar nggak gitu ya, berdasarkan bukti-bukti yang ada. Jangan-jangan di antara mereka ditekan sehingga satu dan di antara mereka menjadi saksi di antara mereka untuk memberatkan mereka sendiri. Padahal bisa jadi ada orang lain yang pelakunya sendiri tidak pernah untuk diungkapkan begitu. Jadi ini yang menjadi permasalahan. Kalau bicara pelaku, ini yang lagi pada nongkrong dulu ada sekitaran 8 orang loh. Di antara pelaku ini ada yang mengenalinya, Bang? Kalau bicara mengenali, saya mengenali wajah semua ya. Kalau bicara mengenali namanya saya tidak tahu. Namanya itu siapa saya tidak tahu. Tapi kan jadi pajang tuh Bang ya, pelaku-pelaku yang diantara itu sebelumnya. Iya. Abang ada yang mengenali di lokasi itu seperti itu? Sebagian ada yang mengenali. Pasti itu ya pelakunya ya? Iya. Nah di antara 3 DPO ini gimana Bang? Di antara 3 DPO ini yang saya kenali itu yang baru ketangkap. Yang baru ketangkap Peggy ya? Yang dikatakan namanya Peggy itu. Saya mengenali wajahnya, ya bahwa dia itu warga situ yang sering nongkrong sama anak muda situ. Kabareskrim Polri periode tahun 2008 sampai tahun 2009, Komjen Pol Pon Susno 2J memberikan tanggapan terkait kasus pembunuhan terhadap Vina serta kekasihnya, Eki. Seperti diketahui, kasus tersebut terjadi pada tahun 2016. Kasus pembunuhan dan ruda paksa terhadap Vina kemudian menuai sorotan seiring penayangan film Vina. Sebelum 7 hari di layar lebar, Susno menyoroti 3 pelaku berstatus daftar pencarian orang DPO yang hingga kini belum tertangkap. Dirinya mempertanyakan kinerja Kapolres Cirebon yang menjabat sejak kasus pembunuhan Vina terjadi. Pasalnya hingga saat ini, di mana deretan perwira menengah pamen tersebut belum mampu menangkap 3 DPO tersebut. Ini yang harus dipertanyakan, siapa Kapolres pada tahun 2016 itu, kemudian yang mengganti dia siapa? Ngapain aja? 3 DPO tidak ketemu, katanya, dikutip dari kanal YouTube Susno 2J pada Selasa 21 Mei 2024. Susno 2J menganggap wajar apabila kemudian masyarakat protes terhadap kinerja Kapolres Cirebon dalam kasus Vina. Dirinya bahkan menyindir Kapolres Cirebon yang tidak mampu menangkap 3 DPO yang dianggapnya kelas teri saat ada penjahat kelas kakap lainnya yang masih berkeliaran seperti teroris hingga perampok masyarakat yang menggaji Polri. Berharap Polri profesional tentu bertanya-tanya dan protes bagaimana lu nangkap teroris, perampok, atau kejahatan besar, tapi nangkap yang gini aja tidak bisa. Sindir Susno. Tak hanya Kapolres Cirebon, Susno juga memberikan kritikan terhadap kinerja Kapolda Jabar dari tahun 2016 hingga sekarang yang terkesan tidak melakukan apa-apa terkait 3 DPO tersebut. Dirinya menilai wajar jika masyarakat kemudian menggulirkan isu bahwa 3 DPO yang belum tertangkap tersebut adalah anak perwira pejabat atau perwira polisi. Kapoldanya bagaimana? Kok tidak terungkap 8 tahun? Kok didimin? Sehingga berkembanglah isu, oh ini DPO anak pejabat polisi, tapi untung aja dibantah oleh orang tua korban. Justru korbannya itu orang tua polisi. Tuturnya,
kasus pembunuhan terhadap Vina Dewi Arsita atau Vina 16 dan kekasihnya Muhammad Rizky Rudian alias Eki 16 terjadi pada 27 Agustus tahun 2016 atau 8 tahun yang lalu di Jalan Perjuangan di dekat SMPN 11 Cirebon. Pada perkembangannya, polisi sudah menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki serta mereka telah dijatuhi vonis oleh hakim dari Pengadilan Negeri PN Cirebon pada tahun 2017. Mereka adalah Rivaldi Aditya Wardana 21, Eko Ramadhani 27, Hadi Saputra 23, Jaya 23, Eka Sandi 24, Sudirman 21, dan Supriyanto 20 yang divonis penjara seumur hidup. Sementara terdakwa lainnya yaitu Saka Tatal divonis 8 tahun penjara lantaran saat itu dirinya masih berada di bawah umur. Adapun masih ada 3 pelaku lainnya yang belum tertangkap hingga saat ini. Terbaru, Polda Jabar pun merilis identitas 3 pelaku yang masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Berdasarkan rilis tersebut, ketiga pelaku itu bernama Pegi alias Perong 30, Andi 31, dan Dani 28. Namun, dalam rilis DPO tersebut, tidak dicantumkan foto para buronan tersebut. Lalu, usai adanya film Vina, sebelum 7 hari Polda Jabar langsung bergerak cepat untuk memburu ketiga pelaku yang masih buron tersebut. Bahkan, Bareskrim Polri pun sampai mengirimkan tim untuk membantu Polda Jabar menangkap 3 buronan itu. Di sisi lain, kasus ini telah bergulir bersamaan dengan pergantian pucuk kepemimpinan di Polres Cirebon dan Polda Jabar dalam 8 tahun. Selama kurun waktu tersebut, berdasarkan catatan taribunews.com, Kapolres Cirebon sudah berganti sebanyak 8 kali. Adapun ke-8 Kapolres Cirebon Kota dari kurun waktu tahun 2016 sampai tahun 2024 adalah Ndra Jafar. Kapolres Cirebon Kota tahun 2015 sampai tahun 2016 kini menjabat Kabak Propgar Rojian Strasops Polri berpangkat Brigjen Adi Vivit Agustiadi Bacetiar. Kapolres Cirebon Kota tahun 2016 sampai tahun 2018 kini menjabat Wakapolda DI berpangkat Brigjen Roland Ronaldi. Kapolres Cirebon Kota tahun 2018 sampai tahun 2020 kini menjabat penyidik media di Tipik Siber Bareskrim Polri berpangkat Kombes Syamsul Huda. Kapolres Cirebon Kota tahun 2020 sampai tahun 2021 kini menjabat Kabid Propam Polda Papua Barat berpangkat Kombes Ridwan Ermawan. Kapolres Cirebon Kota tahun 2021 kini menjabat Wakapolresta Bandung berpangkat Kombes Fahria Anggia Natua Siregar. Kapolres Cirebon Kota tahun 2021